Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan kelas melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar mengenai dot product. Sekarang kita akan belajar perkalian vektor yang cross product ya. Jadi kalau dot product kemarin saya review sedikit simbolnya seperti ini. Artinya dia adalah perkalian dari dua buah vektor. Jadi vektor dikali vektor yang menghasilkan skalar. Itu dot product. Dot product atau perkalian titik ya. Hasilnya adalah skalar. Nah, kalau cross product simbolnya adalah seperti ini. Di mana dia merupakan hasil perkalian dua buah vektor yang menghasilkan vektor ya. Jadi kita akan bahas ini. Ini disclaimer dulu ya. Ketika belajar cross product, maka ini akan sangat panjang ya. Panjang. Kenapa? Karena kalau nggak panjang nanti bisa salah konsep. Sehingga diharapkan Anda itu harus lebih cermat ya, lebih cermat lagi. Karena salah tanda itu salah di cross product ya. Clear ya. Jadi ini disclaimer yang pertama. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, oke, silahkan Anda subscribe channel ini supaya nanti kalau ada update kalian bisa ngikutin ya. Jadi ini kita akan maraton update banyak video ya, supaya kalian bisa kekejar juga untuk ujian tengah semester mungkin ya, atau ujian akhir semester ya. Oke, terima kasih. Next. Nah, sekarang kita belajar cross product. Nah, cross product sebenarnya saya jelaskan tadi, yang bagian sini nih, saya tadi bilang dia itu merupakan hasil perkalian dari vektor di-cross-kan dengan vektor, artinya dikalikan dengan vektor yang menghasilkan bilangan vektor. Nah, masalahnya adalah sekarang hasilnya adalah vektor. Tentunya karena hasilnya dia adalah vektor, maka dia itu juga memiliki komponen yaitu arah I, J, arah K. Bedakan dengan dot product yang hasilnya itu adalah skalar. Tentunya Anda harus hati-hati ketika mengalihkan ini ya. Kenapa harus hati-hati seperti ini? Misalkan kamu punya vektor U. Misalkan vektor U itu terdiri dari misalkan nih ya, U1S, U1I ditambah U2J gitu kan, ditambah U3K gitu kan. Kemudian ada juga vektor lain misalkan vektor V. Misalkan namanya adalah V1I ditambah V2J ditambah V3K. Nah, yang bikin masalah adalah ketika vektor U dan vektor V ini di cross product-kan. Jadi kalau di cross product, ini saya tulis di sini nih, berarti U cross V gitu kan. Berarti itu sama dengan U1I ditambah U2J ditambah U3K di-cross-kan dengan V1I ditambah V2J ditambah V2K. Nah, spoiler dulu. Kalau kemarin dot product, yang perlu kamu kalikan kan cuma yang sama saja. Artinya yang I dikalikan dengan yang I saja gitu kan. Yang J dikalikan dengan yang J. Dan K dikalikan dengan K. Itu dot product. Gampang. Jadi yang selain itu nggak dikaliin kan. Nah itu gampang. Nah sekarang masalahnya adalah cross product. Di mana yang dikalikan itu nggak cuma yang sama saja. Tapi dikalikan semuanya. Jadi maksudnya gimana? Jadi U ini, saya kasih contoh satu nih. Itu harus dikalikan dengan yang ini, yang ada I-nya gitu. Kemudian dia juga harus dikalikan yang ada J-nya. Kemudian dia juga harus dikalikan yang ada K-nya. Tuh, itu baru satu. Berarti kalau ada dua gini gimana? Ya kalau ada dua, berarti yang bagian ini nih, ini juga dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini, dan dikalikan dengan ini. Begitu pula yang ini. Oleh karena itu dari sini kamu tahu bahwa hasil perkalian cross itu akan sangat panjang. Gitu kan? Tetapi tidak usah khawatir, nanti kita akan belajar cara cepatnya. Cara cepat perkalian cross product gitu ya. Tapi sekarang saya ajari kamu cara dari konsepnya dulu. Kenapa? Kalau nanti kamu ngerti konsepnya, terus kamu cara cepatnya misalkan lupa, nah kamu masih tetap bisa ngerjain soal itu. Kalau langsung saya berikan cara cepatnya, ya gawat. Nanti kalau kamu lupa ya berarti udah nggak bisa gitu loh. Ya jadi untuk saat ini diterima dulu, kita akan belajar cara dengan pengerjaan yang konsepnya dulu ya, konsep dasarnya dulu ya. Oke, ini saya bersih-bersihkan dulu. Oke, seperti ini. Oke, yang pertama ya. Terus yang kedua adalah, ingat perkalian cross itu menghasilkan vektor.
Artinya yang kamu kalikan itu tidak cuma angkanya, ini kan U1, V1 kan ini angka, tetapi yang dikalikan juga itu adalah vektornya. Jadi I dikali I gitu kan, I dikali J, I dikali K itu seperti apa. Nah itu ada aturannya. Nah ini yang jadi masalah nih, ada aturannya. Nah aturannya gimana? Nah aturannya adalah seperti ini, pelan-pelan ya. Saya hapus dulu. Oke, oke. Aturannya jelas seperti ini. Ini warna hitam aja deh. Jadi kita gunakan segitiga pembantu sebenarnya. Jadi pertama kamu tulis dulu di sini I, ini lingkarin deh. Kemudian J, ini lingkarin. Kemudian K, ini dilingkarin. Nah, setelah kamu buat lingkaran segitiga seperti ini, kamu kasih tanda panah berputar searah jarum jam. Nah, ini adalah cara untuk membantu kita nih supaya nanti itu tidak salah. Maksudnya gimana nih? Kalau nanti kamu menemukan perkalian misalkan I di-cross-kan dengan J, gitu kan? Perhatikan segitiganya. I di sini, ini saya kasih warna lain, warna biru gitu. I di sini dikalikan dengan J, nah berarti searah jarum jam kan? IJ. Setelah J apa? Oh, searah jarum jam berarti adalah K. Oh, berarti hasilnya di sini adalah K. Jelas ya? Pelan-pelan. Sekarang saya berikan contoh lain. Kalau J di-cross-kan dengan K, ingat J di sini, K di sini berarti muternya adalah searah jarum jam. Karena searah jarum jam, maka setelah JK adalah I, maka hasilnya di sini adalah I. Gampang ya? Gampang lah ya. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini nih yang rada-rada berpikir nih. Kalau saya balik, J di-cross-kan, ini saya garis ini ya, di-cross-kan dengan I, hasilnya apa? Lihat ini aja. J di sini di-cross-kan dengan I. I ada di sana, berarti berputarnya ke sini kan. Karena berputarnya di sini, maka dia berlawanan arah jarum jam ya kan? Kan yang searah jarum jam yang warna merah. Karena berlawanan, maka JI hasilnya adalah K. Karena berlawanan, maka di sini dikasih negatif. Sama, berarti kalau K cross J, berarti K ke J, nah berarti kan muternya berlawanan arah jarum jam, maka dia adalah ketemunya adalah min I. Nah, ini loh patokan ini yang menjadi konsep kita akan kerjakan nanti. Nah, semuanya itu akan dirangkum dalam tabel ini. Dalam tabel ini. Oke? Tetapi saya katakan ke Anda bahwa Anda tidak perlu apa ya? Tidak perlu menghafalkan ini karena ini tuh bisa kamu turunkan dengan gampang ketika kamu ada segitiga bantuan ini gitu loh. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal. Contoh soalnya adalah ini. Misalkan kamu disuruh mencari hasil perkalian cross product dari vektor U dan vektor V ya. Saya tulis ulang di sini ya. Jadi 1 2 min 2 dan 3 0 1. Oke, saya tulis di sini ya. Pelan-pelan. Jadi misalkan saya punya vektor U itu adalah 1 2, min 2 gitu. Kemudian saya punya vektor V, dia bilang tadi itu berapa ya angkanya? 3, 0, 1 kayak gini ya. Benar nggak tadi? Ya, betul. Nah, terus kamu disuruh mencari tuh perkalian cross product U cross V berapa ya? Kayak gitu. Nah, berarti ketika kamu mengerjakan seperti ini, cara paling gampang adalah kamu harus membuat dulu segitiga tadi yang kita buat ya. Jadi cara yang pertama adalah membuat segitiga tadi. Jadi di sini saya punya I, saya punya J, saya punya K. Ini segitiga yang tadi kan. Nah, ini kemudian saya kasih tanda panah yang searah jarum jam seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini gampang, berarti U cross V itu artinya adalah U yang ini berarti adalah panahnya sorry ya, seperti ini ya. Berarti ini adalah 1I gitu kan, karena ini 1I nih ditambah 2J
Pasti nggak bingung dong, ini kan artinya kan I, ini J, ini K, kayak gitulah maksud saya. Jadi ya nggak usah bingung lah ya. Jadi ini ada 1 I, 2 J, kemudian min 2K kayak gini. Di-cross-kan dengan ini angkanya berapa? 3I gitu kan. 0 ya berarti nggak usah ditulis karena 0 kan 0J sebenarnya kan. Tapi karena 0 ya nggak usah ditulis. Maka ini adalah 1. Wish, satunya kok gini sih. Ini adalah 1K. Nah, kayak gini. Nah, sekarang baru kita kerjakan pelan-pelan. Yang pelan-pelan dikerjakan adalah ini. Ini harus dikalikan dengan ini dan ini. Benar ya? Jadi saya tulis dulu di sini nih. Ini harus pelan-pelan, makanya tadi saya bilang ini akan sangat panjang gitu kan. Jadi yang pertama itu adalah kalikan dulu, ini 1, ini 3 kan. Berarti 1 dikali 3. Terus jangan berhenti, kenapa? Karena ini vektor, maka ada juga di sini I dikali I, maka di sini kita tulis I di-cross-kan dengan I. Nah, baru 1 nih. Ditambah 1 dikali 1, berarti 1 dikali 1. Cuman yang ini hati-hati, I di-cross-kan dengan K. I di-cross-kan dengan K. Nah, lihat pelan-pelan dulu. Jadi yang dikalikan di sini itu nggak cuma angka, tapi IK-nya itu juga dikalikan kayak gitu kan. Baru 1 nih. Sekarang saya rapikan ini. Ini hilang, ini hilang. Sekarang kita kayak gini. Kalikan yang ini sekarang. Nah, ini berarti harus dikalikan dengan ini dan dengan ini. Ya kan? Nah, berarti kita tulis dulu di sini nih. Oke, misalkan saya pakai yang warna hitam ya. Ditambah nih 2 kali 3 kan? Berarti 2 dikali 3. Terus apa? J dikali 1. Berarti J dikali I gitu kan. Baru 1 nih. Ditambah 2 dikali 1. 2 dikali 1 gitu kan. Tapi ini J dikali K. J dikali K. Gitu ya. Berarti udah dikaliin dua-duanya ya. Sekarang ditambah. Nah, pelan-pelan. Nah, cross product itu harus cermat. Kalau nggak cermat ya bisa salah. Sekarang gantian mana? Gantian ini kan. Jadi harus dikalikan ini dengan ini. Berarti saya bisa dapatkan itu adalah min 2 kali 3. Berarti K dikali I. K dikali I. Min 2 dikali 1. Berarti ditambah nih. Min 2 dikali 1. K dikali K. Nah, sudah. Sekarang kita urai satu-satu. Maksudnya gimana? Lihat nih. 1 kali 3, ini berarti sama dengan ya. 1 kali 3 itu adalah 3. Ya kan? I cross I. Nah, ingat. I cross I berarti I dikalikan dirinya sendiri. Kalau di cross product, I cross I. Gitu kan? Itu sama dengan 0. Pokoknya kalau dikali dirinya sendiri sama dengan 0. Artinya J cross J itu juga sama dengan 0. K cross K itu juga sama dengan 0. Gampang ya? Berarti I cross I 0. Berarti ini 3 kali 0. Nah, kayak gitu kan. Terus ditambah nih. 1 kali 1 adalah 1. I cross K. Nah, hati-hati nih. I cross K. I di sini. K di sini. Berarti dari sini kan. Berarti ini adalah berlawanan arah jarum jam. Berarti hasilnya itu adalah negatif J. Ya, jadi ini adalah negatif J. Ngerti ya? Karena I, K, J. Karena kan dia berlawanan arah jarum jam. Kalau jarum jam kan ke sini. Kalau ini kan tadi arahnya dari sini ke sini. Itu ya. Jadi hasilnya adalah negatif C. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati bisa salah. Ya, berarti ini sudah clear. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini. 2 kali 3. 2 kali 3 itu adalah 6. J cross I. Nah, balik lagi di sini. J, I, K. Tapi ini adalah berlawanan arah jarum jam. Berarti itu adalah min K. Itu. Berarti ini sudah clear. Sekarang yang bagian sini nih. 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2. J cross K. Nah, ini. J, K. Karena dia searah jarum jam. Kan ke sini nih, searah jarum jam. Berarti J cross K sini adalah
I, maka ini adalah 2I. Saya hapus biar rapi. Nah, berarti ini sudah. Sekarang yang ini. Min 2 kali 3 itu adalah min 6. K cross I. K cross I berarti K cross I. Berarti adalah positif J. Ya kan? K, I, J kan searah jarum jam kan? Gitu. Nah, ditambah min 2 kali 1 adalah min 2. K cross K, ingat K cross K adalah 0, maka ini menjadi 0. Maka di sini kamu bisa tulis menjadi ini 0, berarti tinggal ini min J gitu kan. Min 6K, karena kan 6 dikali min K kan min 6K, plus 2I gitu kan. Min 6J ini 0. Berarti hasilnya itu adalah, ini kita rapiin adalah 2I gitu kan. 2I min J min 6J berapa? Min 7J gitu kan. Min 7J ditambah min 6K. Nah, jadi hasilnya ini. Ini adalah hasil dari U cross V. Ya, U cross V. Panjang kan caranya kan? Tapi kamu lihat, ingat jawabannya itu adalah 2I min 7J dan min 6K. Caranya panjang. Karena caranya panjang, maka orang lebih suka kalau menggunakan cara cepat. Gitu. Tapi cara cepat kalau nggak ngerti ini, nanti akan pusing gitu loh. Jadi kamu simpen dulu jawabannya adalah ini. Oke? Nah, sekarang saya berikan cara cepatnya. Tetapi untuk mencari cara cepat itu, pertama-tama saya harus mengenalkan ke kamu istilah namanya itu determinan dari suatu metrik. Nah, saya tidak tahu di matematik kamu sudah diajari metrik 2 kali 2 atau belum. Kalau belum, berarti kamu harus perhatikan sini. Tapi kalau udah harusnya gampang. Jadi metrik itu bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kamu punya metrik 2 kali 2, 2 kali 2 itu artinya adalah 2 baris dan 2 kolom gitu kan. Jadi ya saya punya 2 baris nih. A, B, C, D. Kenapa? Ya ini kan baris pertama, baris kedua. Berarti kan 2 baris tuh. Dan saya punya 2 kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kayak gitu kan. Nah, sekarang itu nanti tugasnya guru matematik yang jelasin. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah cara cepatnya itu kamu harus mengetahui dulu apa yang disebut dengan determinan matriks 2 kali 2. Jadi kalau kamu punya matriks A, B, C, D, 2 kali 2 ini, simbol determinan itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, itu didefinisikan adalah kamu harus kalikan silang antara diagonalnya, berarti ini. Berarti adalah A dikali D, karena kan ini dikali ini. Kemudian dia dikurangi, ini dikali ini. BC. Ya. Jadi ini pelajaran tambahan. Jadi metrik 2 kali 2 determinannya itu adalah ini kali ini dikurangi ini kali ini. Jadi kalau saya punya contoh misalkan 1, 4, 2, 2 kayak gini ya. Berarti determinannya berapa? Ya gampang, berarti determinannya itu adalah 1 dikali 2, berarti 1 dikali 2 gitu kan. Dikurangi 2 dikali 4, 2 dikali 4. Berarti jawabannya determinannya adalah 2 min 8. 2 min 8 adalah min 6. Ya. Jadi kamu harus familiar dulu dengan determinan metrik 2 kali 2. Kalau kamu nggak bisa itu, nggak bisa pakai cara cepat. Nah, di sini saya kasih contoh nih. Jadi saya kasih contoh. Ini kan tadi ya A1, A2, B1, B2 gitu kan. Kalau 4 min 4, 32, berarti kamu harus cari determinannya. Berarti ini 4 kali 2 gitu kan. Dikurang 3 dikali min 4. 3 dikali min 4 ya. Jadi jawabannya 20. Karena ini 8, ini dikurang 3 kali min 4 berarti min 12, berarti 20. Nah, kalau kamu udah dapat ini, sekarang saya ajari cara pengerjaan cepatnya. Jadi untuk cross product, ingat ya. Wah, ada suara. Kita lanjut. Oke ya. Ini. Sekarang saya ajari kamu. Tadi kan kamu tahu kalau vektor U itu kan punya komponen U1i gitu kan, kemudian punya komponen U2j gitu kan, terus punya komponen U3k kayak gini. Berarti kalau V dia itu juga punya V1i tambah V2j ditambah V3k kayak gini. Nah,
cara cepatnya adalah sekarang kalau kamu ingin mengalihkan cross product antara U dan V, berarti U cross V kayak gini, cara pertama adalah kamu harus tulis dulu di sini. I, J, K, kayak gini. Setelah kamu tulis kayak gini, kamu tulis nilai komponen-komponen U itu di bawah sini. Jadi misalkan ini adalah U1 di I, berarti di sini itu adalah U1. Ini saya kasih warna biru. Jadi di sini adalah U1. J-nya ada berapa? Ada U2. Di K-nya ada berapa? Ada U3. Nah, sama, berarti yang V berarti apa? V1, V2, V3. Nah, pertama ini dulu yang kamu harus ingat. Ini adalah format penulisannya. Jelek banget. Bentar. Oke, warna merah. Jadi ini caranya. Kamu kelompokin dulu kayak gini. Kalau sudah seperti ini, gampang. Maka untuk menulis U cross V, U cross V, caranya mudah sekali. Caranya adalah kamu tulis dulu di sini, kasih space I, jadi plus gitu kan, plus min J plus K. Maksudnya apa ini? Nah, maksudnya gini. Tulis dulu plus min plus I J K kayak gitu ya. Terus kayak gini dulu. Nah, sekarang kamu ingin mencari I. Berarti kan kamu ingin mencari I di sini kan? Maka cara yang paling mudah itu adalah kamu garis di sini. Satu ini. Nah, berarti tinggal apa? Berarti tinggal yang bagian sini kan? Berarti di sini kamu kasih determinan U2, U3, V2, V3. Nah, kayak gitu. Cara cepatnya seperti itu. Pelan-pelan saya ulang. Saya ulang nih pelan-pelan ya. Sekarang saya mau mencari J, tapi tandanya minus. Hati-hati, ini kasih dulu nilai determinan kayak gini. Ini J-nya saya lingkarin. J itu di mana? J itu di sini. Maka yang saya garis ini adalah J. Sehingga ada U1, U3, V1, V3. Saya tulis di sini. U1, U3, V1, V3. Nah, cepat kan cara seperti ini kan? Set, gitu. Nah, sekarang saya mencari apa? K. K-nya saya giniin. Sekarang saya kasih determinan gini, maka ini saya garis kayak gini. Maka U1, U2, U1, U2, V1, V2, V1, V2. Nah, lihat. Jangan lupa loh, simbol ini harus ada plus, min, plus. Datangnya dari mana itu banyak itu. Nanti kamu belajar, kalau kamu ini kamu belajar banyak hal ya. Belajar ada kofaktor dan lain sebagainya. Tapi belum ke arah situlah. Ya. Kamu ingat dulu patternnya di situ ya. Doesn't, bentar. Nah, berarti kamu udah punya gambaran seperti ini kan. Kalau kamu udah punya gambaran seperti ini, maka kita bisa kembali ke slide lagi. Ini saya hapus. Nah, seperti ini sekarang. Ini warna merah kayak gini. Jadi kalau kamu punya U1, U2, U3, V1, V2, V3, maka kamu bisa generate cara cepatnya adalah seperti ini. Sehingga U cross V adalah seperti ini. Nah, biar lebih jelas, kita kerjakan contoh soal yang sama, gitu kan. Tetapi saat ini kita akan menggunakan cara cepatnya. Kalau tadi kan cara yang konsepnya tadi kan, pakai perkalian yang satu-satu itu kan. Harusnya jawabannya nanti adalah sama, harusnya ya. Jadi kita kerjakan ulang di sini. Masuk sini. Nah, seperti ini ya. Waduh, suara motor. Oke. Jadi misalkan U-nya 1, 2, min 2, 3, 0, 1 sama. Berarti pertama-tama saya tulis dulu di sini I, J, K. Ya gitu ya. Clear ya? Karena udah I, J, K seperti ini ya. Nah, sekarang saya tulis dulu. Ini 1, 2, min 2. Berarti di sini saya tulis 1, 2, min 2. V-nya adalah 3, 0, 1. Maka 3, 0, 1. Kayak gini. Nah, ingat caranya tadi itu adalah kamu tulis dulu. Ya, ini saya tulis ulang lah di sini. Di sini ya, 1, 2, min 2 gitu kan. U itu adalah 1, 2, min 2. Kok C. V-nya itu adalah 3, 0, 1. Tadi gini ya, nggak salah ya. Oke. Pertama-tama saya tulis dulu di sini. I, J, K. Dan gitu. Nah, kemudian saya tulis angka-angkanya di sini. U-nya adalah 1, 2, min 2. Maka ini 1, 2, min 2. 3, 0, 1. 3, 0, 1.
Ini simpen. Nah, ini itu harus sama dengan apa? Ingat tadi tandanya adalah positif dulu. Gini ya. Saya tulis bawah deh biar rapi. Ya. Jadi tadi sama dengan positif gitu kan. Apa nih? Yang dikotakin apa dulu nih? Karena ini adalah I gitu kan. Kan ini saya mau I. Maka ini saya ilangin gitu kan. Maka tinggal 2 min 2 0 1. 2 min 2 0 1. Gampang kan? Gampang. Sekarang setelah plus tadi apa tandanya? Tandanya adalah minus. Nah, minus dikotakin lagi. Simbolnya apa? Simbolnya J. Nah, karena simbolnya J maka ini saya ilangin. 1 min 2 3 1. Berarti 1 min 2 3 1. Kayak gini. Setelah itu apa? Tandanya adalah plus lagi ya. Tandanya plus. Maka setelah plus bentar ada azan ya. Kita pause dulu. Kita lanjutkan, azannya sudah selesai. Sebentar. Tadi sampai mana udah sampai sini ya, betul. Kemudian kita akan mencari K ya, karena kita ingin mencari K, maka ini adalah tandanya positif tadi. Jadi kita kotakin kayak gini, terus di sini K. Karena yang ingin dicari K, maka yang dicoret itu adalah yang K sini, sehingga kamu akan dapat 1, 2, 3, 0 dari sini ya. Nah, sekarang udah dapat kayak gini, gampang dong. Nah, kamu ingat apa tadi? Ingat determinan itu apa? Oh, determinan itu tadi itu caranya adalah ini dikali ini dikurang ini dikali ini, kan gitu. Berarti dengan cepat aja langsung ya. Jadi 2 dikali 1 adalah 2, dikurangi 0 kali min 2, berarti adalah 2 kan? Berarti 2i ya, positif. Karena positif nggak usah ditulis. Nah, jadi 2i. Ngerti lah ya, jadi 2 dikali 1 dikurang 0 dikali min 2, berarti kan 2i. Kemudian negatif nih. Negatifnya ditulis biar aman ya. Jadi 1 dikali 1, berarti yang ini adalah 1 dikali 1, 1 dikurang 3 dikali min 2, min 6. Berarti 1 dikurang min 6 gitu kan, berarti min 7. Ya, karena min 7 dikalikan negatif, berarti kan ini ditulis min 7 gini, dikali J, karena ini J maka ini menjadi J. Ya, berarti negatif dikali negatif adalah positif, maka ini bisa saya tulis positif ya. Ngerti lah ya maksud saya, hati-hati kalau ada negatif itu harus ditulis dulu, dalamnya ini negatif 7 gitu, berarti negatif kali negatif jadi positif, gitu ya. Tambah, karena ini tambah, ini ditambah lagi nih. Berarti apa kali apa? Ya ini kali ini adalah 0, 3 kali 2 adalah 3 kali 2 itu adalah J kan, berarti apa? Bentar, ada yang salah sepertinya. Pelan-pelan. Wih, salah. Oke. Oke. 1, 2, 3, 0. Pelan-pelan. Ups. Oke ya. Jadi 1 kali 0 itu adalah 0. Dikurangi 3 kali 2 adalah 6. Maka ini adalah min 6. Maka ini adalah min 6K. Karena plus kali negatif itu adalah hasilnya negatif. Maka ini bisa saya tulis langsung seperti ini. Min 6K. Jadi jawabannya itu adalah U cross V itu sama dengan 2I plus 7J min 6K. Nah, bener ya. Berarti nggak ada yang salah ya. Nah, berarti jawabannya kalau kamu cek itu tadi dia akan sama dengan yang cara manual tadi ya, cara yang satu-satu itu tadi. Ya, tapi ini lebih cepat. Tapi syaratnya kalau ini kamu harus mengerti determinan. Kalau kamu udah ngerti determinan maka cara ini lebih disukai. Ya. Tentunya kalau kamu udah ngerti ini ya nggak usah pakai cara yang pertama tadi kan kelamaan cara yang pertama tadi gitu kan. Nih, jawabannya sama. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oh, udah selesai. Ya, jadi itu adalah perkalian vektor yang cross product ya. Jadi ada dua cara yang sudah kita jelasin tadi. Yang pertama itu cara yang awal, yang panjang gitu kan. Tapi konsepnya dapat. Terus yang kedua itu adalah cara cepat. Di mana di cara cepat itu kamu harus mengerti determinan dari matriks 2 kali 2. Gitu ya.
Oke, terima kasih. Selamat siang.